Halo semua, perkenalkan saya Stefania Lepina dengan NIM 2009511003 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan cara penanganan kelahiran anak babi untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen dan Kesehatan Babi dengan dosen pengampu Profesor Dr. Hewan Inenga Kertabesung MSc. Dalam peternakan babi, perlu adanya manajemen yang baik, meliputi keadaan kandang, pakan, serta sistem pemeliharaannya. Selain itu juga, untuk meningkatkan produktivitasnya, perlu diketahui mengenai tata cara pemeliharaan sesuai dengan tahapan umurnya, terlebih untuk babi yang baru lahir. Karena sejak lahir hingga berumur 10 hari, anak babi sangat sensitif dalam menghadapi lingkungan yang berat, sehingga angka kematiannya cukup tinggi, terutama jika pemeliharaannya kurang baik. Nah, kebuntingan babi itu umumnya selama 115 hari. Adapun tanda-tandanya seperti gelisah dan penurunan nafsu makan. Sehingga perlu dilakukan pemindahan kandang 2-3 hari untuk babi yang sudah pernah melahirkan atau seminggu sebelum melahirkan untuk babi yang sebelumnya belum pernah melahirkan. Adapun proses kelahiran itu dibagi menjadi 3 stadium, yaitu stadium persiapan, stadium pembukaan, dan stadium pelepasan. Yang pertama ada stadium persiapan, adapun ciri-cirinya yaitu perut turun ke bawah, urat daging di sekitar vulva mengendor, vulva membengkak, lambung mengeras, dan air susu keluar. Selanjutnya ada stadium pembukaan. Di sini babi tampak gelisah, tidur berdiri, memukul-mukulkan ekor, sering berbaring, tidak mau makan, dan lebih sering buang air kecil. Akibat kontraksi rahim tersebut, janin mencapai letak yang tepat, sehingga siap untuk dilahirkan. Selanjutnya ada stadium pelepasan. Jadi ini berlangsung sekitar 1-12 jam. Janin akan terdorong keluar atau lahir. Babi yang melahirkan selalu dalam keadaan berbaring. Pada saat itu harus menciptakan situasi tenang, supaya induk tidak terganggu. Apabila penundaan kelahiran disebabkan oleh kekurangan hormonal, maka perlu diinjeksi dengan oksitosin. Jika induk kanibal, maka segera pisahkan dari anaknya. Nah, setelah melahirkan, biasanya akan keluarnya plasenta. Jangan sampai termakan oleh induk babi. Kemudian biarkan induk beristirahat sebentar setelah dia melahirkan. Dan jangan biarkan induk terlalu lama berbaring, karena menjadi tidak sehat. Bisa saja ada kotoran atau kencing yang masih ada di sekitar induk babi. Nah, barulah kita ke penanganan anak babi yang baru lahir. Yang pertama kita lakukan adalah melepaskan lapisan tipis yang membungkus tubuhnya dengan selai kain kering. Lepaskan sesegera mungkin setiap cairan yang mengganggu lubang hidung dan mulut. Apabila anak babi tidak dapat bernapas secara bebas, pegang kedua kaki belakang dengan kepala ke bawah dan ayunkan perlahan, serta urut pelan-pelan bagian dadanya. Adapun penanganan anak babi 24 jam setelah kelahiran. Yang pertama ada memotong tali pusar. Tali pusar adalah organ yang sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan fetus selama kebuntingan, tetapi menjadi suatu bagian yang tidak diperlukan dan merupakan daerah yang berbahaya untuk masuknya infeksi setelah anak babi lahir. Yang kedua, memotong gigi. Anak babi lahir dengan 4 pasang gigi atau 8 gigi tajam, 2 pasang pada tiap rahang disebut gigi hitam, gigi jarum, atau gigi serigala. Meskipun gigi tersebut cukup penting pada anak babi, namun gigi tersebut harus dipotong, karena lebih banyak menimbulkan kerugian daripada keuntungannya bagi peternak. Selanjutnya, memotong ekor. Menggigit ekor adalah suatu masalah yang sering terjadi di hampir semua peternakan babi. Maka secara rutin dilakukan pemotongan ekor anak babi yang baru lahir. Kemudian mendapatkan kolostrum. Segera setelah pemotongan gigi, letakkan kembali anak babi bersama induknya
agar anak babi dapat menyusui atau memperoleh air susu pertama kolostrum yang mengandung daya tahan tubuh yang tinggi. Selanjutnya, dilakukannya penyuntikan zat besi. Anemia pada anak babi menyusu merupakan masalah yang telah lama diketahui secara baik oleh peternak maju. Hal ini terjadi disebabkan oleh kekurangan zat besi, di mana plasenta dan ambing tidak efisien memindahkan mineral tersebut. Penambahan zat besi dilakukan untuk mengatasi kekurangan zat besi pada anak babi yang tidak bersentuhan dengan tanah dapat diberikan baik melalui mulut maupun disuntik. Selanjutnya, penitipan anak babi dan makanan buatan. Anak babi yang kehilangan induknya dapat terjadi karena beberapa faktor, seperti induk mati setelah beranak, ambing yang luka, tidak dapat menyusui, atau jumlah anak yang terlalu banyak. Anak babi dari induk ini demikian hanya dapat dipelihara dengan berhasil apabila anak-anak babi tersebut memperoleh jumlah kolostrum yang cukup. Untuk memelihara anak babi yang kehilangan induk dapat dilakukan dengan menitipkannya pada induk yang tidak ada air susu dan induk yang mempunyai beberapa anak saja. Penitipan adalah memindahkan anak babi dari satu induk ke induk lain dalam suatu kelompok bibit. Selanjutnya ada pembuatan tanda dan nomor. Tiap ekor anak babi dalam seperindukan harus diberi tanda atau nomor dalam waktu 24 jam setelah lahir guna mengukur penampilan dari kelompok, kebijaksanaan dalam mengafkir, dan ketegasan dalam menyeleksi bibit pengganti. Dan yang terakhir ada kastrasi atau kebiri. Tujuan dari pengembirian adalah untuk memperbaiki karkas. Demikian cara penanganan anak babi yang baru lahir. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa.